Halo Cinephile, apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Berhubung banyak dari kalian yang request Toy Story 5 yang baru-baru ini rilis, kami udah bikinin nih. So, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan Buzz Lightyear yang mendapati dirinya berada di tempat antah berantah. Tapi ternyata di tempat itu dia nggak sendirian. Di sana ia juga mendapati ada banyak Buzz Lightyear. So, tanpa basa-basi, ia pun membangunkan mereka semua dan mengecek lokasi di mana mereka berada. Sayangnya, saat ini mereka semua terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni, dan hal itu membuat mereka patah semangat. Namun, di tengah kekecewaan itu, salah satu Buzz melihat cahaya di langit yang mereka yakini sebagai tempat organisasi Star Command. Mereka semua pun langsung menuju arah itu dengan berbekal sebuah rakit yang mereka buat. Di sisi lain, saat sedang bermain dengan mainannya, Bonnie baru sadar tetangganya memiliki anak kembar yang seusia dengannya. Dia pun mencoba berkenalan dengan anak tersebut, tapi anak itu malah menertawakannya dan langsung masuk ke dalam rumah, yang tentu saja membuat Bonnie sedih, bahkan ia sampai mengadu ke orang tuanya. Melihat hal itu, Jessie dan Bullseye pun mencoba ke rumah anak tersebut agar keduanya mau bermain dengan Bonnie. Namun, setibanya di sana, Jessie mendapati kalau mereka berdua tengah sibuk dengan gadgetnya masing-masing dan tak lagi bermain dengan para mainan. Di momen itu juga, Jessie diberitahu mainan yang sudah dibuang keduanya bahwasannya zaman telah berubah. Anak kecil kini tidak mau lagi bermain dengan mainan. Mereka semua sudah digantikan dengan teknologi, mau itu HP, tab, ataupun komputer. Bahkan, mainan itu memperingatkan Jessie untuk mempersiapkan diri karena dia juga akan bernasib sama seperti mereka, dan hal itu hanya tinggal menunggu waktu. Ucapan dari mainan itu pun akhirnya terjadi. Orang tua Bonnie tiba-tiba memberikannya gadget model tab untuk Bonnie bermain. Sejak saat itu, Bonnie lebih memilih bermain dengan gadgetnya dibanding dengan para mainan lamanya. Melihat hal tersebut, Jessie selaku mainan favorit Bonnie pun protes pada Lilliput karena dia sudah membuat Bonnie kecanduan pada gadget. Jessie menganggap Lilliput sangat berbahaya bagi Bonnie karena membuat Bonnie jarang bersosialisasi secara nyata dan banyak menghabiskan waktu di kamar. Tapi ketakutan Jessie langsung ditentang oleh Lilliput. Dengan salah satu fitur canggihnya, ia menginvite anak-anak seusia Bonnie agar mau berteman dengannya. Karena kesal dengan kesombongan Lilliput yang menganggap Jessie dan kawan-kawan sudah ketinggalan zaman, Jessie pun meluapkan kemarahannya. Namun beberapa saat kemudian, beberapa anak yang Lilliput invite tadi menerima permintaannya, bahkan mengajak Bonnie bertemu di akhir pekan. Tentu saja hal itu membuat Bonnie dan kedua orang tuanya senang. Tapi kesenangan itu sama sekali tidak dirasakan oleh para mainan. Mereka ketakutan ini akan menjadi akhir dari mereka semua. Dan dari kecemasan itulah yang membawa Jessie menghubungi Woody yang saat ini sedang berkelana menyelamatkan para mainan yang dibuang oleh pemiliknya. Bahkan di momen itu Jessie sangat ketakutan karena mungkin saja sebentar lagi Bonnie akan membuangnya sama seperti pemilik lamanya, Emily. Tapi ia tetap akan berusaha mencarikan teman terbaik untuk Bonnie agar ia dan para mainan masih bisa menerima Bonnie bermain. Namun, perbincangan antara Jessie dan Woody terputus karena kedatangan Buzz, dan hal itu membuat Woody salah sangka serta menganggap Jessie membutuhkan bantuan. Hari pertemuan antara Bonnie dan teman barunya pun tiba. Jessie dan Bullseye secara diam-diam menyusup ke koper Bonnie agar bisa mengawasinya. Setibanya di sana, Bonnie pun menyapa mereka semua, bahkan memperkenalkan Jessie dan Bullseye. Akan tetapi, mereka malah mengurungkan niat untuk bermain dengan Bonnie karena Bonnie dianggap aneh dan katro karena masih bermain dengan mainan. Sampai-sampai Bonnie memilih menukar mainannya dengan Lilliput agar mereka semua mau bermain dengannya. Meski sakit hati, Jessie dan Bullseye tetap mengawasi Bonnie secara diam-diam. Namun keduanya malah terjatuh dan dipungut oleh nenek-nenek. Nenek itu pun langsung mengembalikan keduanya ke alamat rumah Emily yang ada di kaki Jessie. Setibanya di sana, keduanya bertemu dengan seekor kuda dan Jessie pun berniat menggunakan kuda tersebut untuk kembali
ke tempat Bonnie. Sayangnya, kuda itu tidak mau menuruti perintah Jesse. Alhasil Jesse dan Bullseye pun terjebak di kandang itu. Tak lama kemudian datanglah si pemilik kuda yang merupakan seorang anak perempuan bernama Blaze. Mendapati Bullseye yang tergeletak, Blaze pun membawanya ke dalam rumah. Di sisi lain, para mainan di kamar Bonnie dikejutkan dengan kedatangan teman lama mereka, termasuk Buzz yang langsung menyambutnya dengan hangat. Woody menjelaskan maksud kedatangannya ke sana adalah untuk menemui Jesse, sebab ia khawatir dengannya. Namun kekhawatiran Woody langsung diredakan Buzz yang memberitahu bahwasannya Jesse baik-baik saja dan saat ini sedang bersama Bonnie. Sementara itu, Jesse sendiri kini berhasil lolos dari kandang kuda berkat bantuan babi peliharaan Blaze. Alih-alih membawanya ke dalam rumah, babi itu malah membawa Jesse ke gudang tua yang berisi banyak mainan. Jesse beranggapan bahwa mainan-mainan itu adalah mainan yang dibuang oleh Blaze karena posisinya tergantikan oleh gadget. Kemudian Jesse meminta bantuan mereka untuk membawanya ke dalam rumah agar bisa menyelamatkan Bullseye. Namun mereka menolak, sebab mereka sedang menunggu Blaze kembali bermain bersama mereka, meski tak tahu kapan itu akan terjadi lagi. Hingga Jesse secara tidak sengaja mengaktifkan gadget tua milik Blaze yang bernama Smarty Pants yang berniat membantunya. Nah, awalnya Jesse menolak karena kebenciannya dengan gadget. Tapi pada akhirnya ia membawanya karena tak tahan terus diganggu olehnya. Kini keduanya pun berhasil masuk ke dalam rumah Blaze. Jesse langsung mengganti baterai Smarty Pants agar dia bisa berfungsi dengan baik. Gak cuma Smarty Pants, Jesse juga mengganti baterai Snappy dan Atlas. Ternyata mereka bertiga adalah gadget generasi pertama yang dulu menemani Blaze saat ia masih kecil. Dengan bantuan ketiganya, Jesse akhirnya bisa menyelinap ke kamar Blaze. Di momen itu, kenangan pahit Jesse bersama Emily tiba-tiba muncul saat dirinya bertahun-tahun berada di kolong tempat tidur sembari melihat Emily tumbuh dewasa tanpa dirinya. Semua itu karena kamar Blaze adalah kamar Emily, yang artinya keluarga Blaze merupakan penghuni baru dari rumah Emily. Beruntungnya, kesedihan Jesse seketika berubah menjadi kebahagiaan saat mendapati Bullseye berada di rak mainan Blaze. Namun, tak lama kemudian, Blaze datang. Blaze begitu sangat bahagia karena sebentar lagi teman-teman baru yang dia kenal dari gadget akan mengunjunginya. Namun kebahagiaan seketika berubah menjadi kesedihan sebab mereka membatalkan janji tersebut. Di momen itu Jesse akhirnya menyadari kalau Blaze dan Bonnie memiliki kemiripan, yaitu sama-sama membutuhkan teman. Di sisi lain kesedihan juga menimpa Bonnie saat ia pulang dari rumah teman barunya. Woody dan Buzz pun langsung menginterogasi Lilypad untuk mengetahui alasan Bonnie sedih dan di mana Jesse berada. Alih-alih memberi informasi yang jelas, Lilypad malah menyalahkan para mainan karena Bonnie menjadi dikucilkan oleh teman-teman barunya lantaran terlalu asik bermain dengan mainan tua seperti mereka, sehingga Bonnie tidak mampu beradaptasi dengan teknologi. Bahkan karena dianggap katrok, Bonnie ditinggalkan teman-temannya saat mereka sedang bermain petak umpet. Woody yang kesal disalahkan, begitupun dengan Buzz yang kesal. Lilypad menolak memberitahu keberadaan Jesse, pada akhirnya meluapkan emosi mereka. Namun demi menghindari serangan keduanya, Lilypad menggunakan cara licik, yaitu menyabotase pesan ke ayah Bonnie agar menyimpan seluruh mainan ke gudang. Kesal dengan tingkah Lilypad, Woody pun menyusun rencana licik, yaitu mencabut kepala charger Lilypad agar esok pagi ia tidak bisa dimainkan Bonnie. Di sisi lain, Jesse memohon kepada Smarty Pants, Snappy dan juga Atlas agar mau bekerja sama menyatukan Blaze dan Bonnie. Meski awalnya menolak, ketiganya pun setuju membantu Jesse karena tidak ada yang lebih penting selain membuat pemilik mereka bahagia. Tanpa basa-basi, Snappy pun langsung memotret Jesse dan Bullseye. Lalu Smarty Pants mengirim foto itu ke sosial media. Di tempat berbeda, para Buzz Lightyear yang tengah mencari Star Command kini berada di tengah hutan. Namun mereka terpaksa menghentikan pergerakan tatkala terdapat keluarga yang ingin berkemah. Sayangnya, salah satu Buzz Lightyear diambil oleh anak dari keluarga itu. Mengira kalau anak itu penculik, mereka berniat menyerang keluarga tersebut untuk menyelamatkan rekannya.
Namun tiba-tiba mereka mengurungkan niat setelah melihat bahwa rekan mereka dalam kondisi baik-baik saja dan keluarga itu begitu menyayanginya. Di saat yang bersamaan, salah satu dari mereka mendapati foto Jesse dan Bullseye di gadget. Mereka pun langsung melacak keberadaannya karena menganggap Jesse adalah pemimpin mereka, lantaran terdapat bintang di tubuhnya. Rencana Woody semalam pun berhasil. Bonnie tidak bisa memainkan Lily Pad karena kehabisan daya, dan hal itu langsung dimanfaatkan Woody dan Buzz untuk kembali menginterogasinya. Di momen itu, keduanya akhirnya mengetahui lokasi Jesse dari postingan Smarty Pants. Meskipun Lily Pad berusaha menghapus pesan tersebut agar Bonnie tidak bermain lagi dengan para mainan, untungnya Woody dan Buzz berhasil memulihkan pesan yang dihapus Lily Pad, sehingga Bonnie bisa melihatnya. Bonnie pun segera membalas pesan itu untuk mengambil kembali Jesse dan Bullseye, bahkan meminta keluarganya menuju rumah Blaze secepat mungkin. Lalu diam-diam Woody dan Buzz pun mengikuti mereka dari belakang. Di perjalanan, Bonnie diejek oleh teman-temannya karena lebih memilih bermain dengan mainan ketimbang bermain gadget. Hal itu pun membuat Bonnie kepikiran. Bahkan karena tekanan dari teman-temannya, ia menolak membawa Jesse dan Bullseye pulang. No juego con juguetes aburridos. ¿Estás segura? Bonnie, Bonnie. Mendapati kenyataan pahit yang menimpanya, Jesse menyalahkan Smarty Pants dan gadget lain atas kejadian ini. Karena mereka semualah anak-anak tidak mau bermain dengan mainan lagi. Bahkan di momen tersebut, Jesse memilih mengasingkan diri ke sebuah bukit. Sementara itu, Woody dan Buzz masih memikirkan cara bagaimana bisa masuk ke rumah Blaze untuk menyelamatkan Jesse. Tapi tiba-tiba, Woody dikepung dan diculik oleh para Buzz Lightyear. Mereka menganggap Woody sebagai agen Zurg, yaitu musuh bebuyutan Buzz Lightyear, dan juga penjahat yang melukai Jesse yang mereka anggap sebagai pemimpin mereka. Di tengah kekacauan, Buzz menjelaskan bahwa Woody bukanlah penjahat, tetapi rekannya. Dia juga memberitahu bahwasannya mereka semua adalah mainan, dan tugas mereka adalah menyenangkan hati anak-anak, bukan berseteru satu sama lain. Maka dari itu, ia meminta para Buzz Lightyear mau membantu mereka berdua menyelamatkan Jesse. Kemudian para Buzz Lightyear pun akhirnya bersedia membantunya, ketika Buzz menyatakan bahwa dia adalah wakil dari Jesse. Soy su alguacil. Kini mereka semua pun berhasil menyusup dan mengetahui bahwasannya saat ini Jesse berada di sebuah bukit belakang rumah. Di sisi lain, Ibu Bonnie menyadari sesuatu, bahwa Bonnie sebenarnya ingin membawa pulang mainannya, tapi tekanan dari teman-temannya lah yang membuat dia malu dan takut tidak diterima di pertemanan mereka. Sang ibu pun memberitahu seharusnya Bonnie mengikuti kata hatinya, bukan mengikuti orang lain, karena hal itu akan membuatnya bahagia. Mendengar hal tersebut, Lily Pad merasa bersalah atas apa yang menimpa Bonnie. Bahkan ia memilih melarikan diri ke sebuah kotak sebagai bentuk pertanggungjawaban. Perdóname, Bonnie. Di sisi lain, Jesse yang merasa terbuang kini hanya bisa meratapi nasibnya di atas bukit. Namun secara tidak sengaja ia menemukan sebuah petunjuk pada sebuah pohon. Dari petunjuk tersebut ia mendapati sebuah kotak yang ternyata berisi beberapa barang peninggalan Emily. Di dalam kotak itu juga terdapat sebuah foto Emily yang sudah dewasa dan kini sudah memiliki seorang anak. Bahkan saking berharganya Jesse di dalam hidupnya, Emily menamai anaknya sama seperti mainan favoritnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jesse. Seketika Jesse pun sadar kalau Bonnie lambat laun tumbuh dewasa dan dia berhak memilih apa yang dia mau. Para mainan tidak berhak mengatur hidupnya, entah itu memilih bermain dengan mereka ataupun dengan gadgetnya. Tugas mereka saat ini hanyalah memberi kesenangan pada pemiliknya dan menciptakan momen terbaik untuk dikenang. Maka dari itu, saat rombongan para mainan datang, Jesse memerintahkan mereka semua agar mencari keberadaan Lily Pad yang hilang agar bisa mempersatukan Blaze dan Bonnie. No está lejos. Si vamos al sur 5 cuadras y Setelah perjalanan panjang, mereka semua pun berhasil menemukan Lily Pad.
Demi menebus rasa bersalahnya karena salah memilih teman untuk Bonnie, Lilipet akhirnya bersedia mengikuti rencana Jessie untuk mempertemukan kembali Bonnie dan Blaze. Gak cuma nurutin arahan Jessie, ia juga mengupgrade fitur para Buzz Lightyear demi bisa memuluskan rencana Jessie. Keesokan harinya, Blaze datang ke rumah Bonnie untuk mengembalikan Jessie dan Bullseye. Hal itu terjadi karena semalam Lilipet mengiriminya pesan seolah-olah Bonnie menginginkan mainannya kembali. Tapi lagi dan lagi, Bonnie yang masih dibayang-bayangi ketakutan karena takut dikucilkan teman-temannya hanya berdiam diri di hadapan Blaze. Melihat Bonnie yang tidak antusias saat bertemu dengannya, Blaze pun memilih pergi sambil membawa Jessie dan Bullseye. Akan tetapi, Bonnie berubah pikiran. Ia ingin mengambil Jessie dan Bullseye kembali. Bahkan karena mereka berdua sama-sama suka mainan, pada akhirnya Bonnie pun mengajak Blaze untuk bermain bersama di kamarnya. Mis abogados. Felicidades. Oke guys, itu dia alur cerita dari Toy Story 5. Dari film ini kita bisa dapat satu pelajaran penting, bahwa kita nggak akan bisa ngelawan perubahan zaman. Jessie dan kawan-kawan harus menghadapi kenyataan menyakitkan kalau anak generasi sekarang lebih memilih layar gadget daripada mainan fisik. Dan masalah itu kurang lebih miriplah sama yang kita sering alami di dunia nyata, yaitu takut seseorang yang kita anggap berharga tiba-tiba berubah. Ngelawan perubahan itu sia-sia, tapi menurunkan ego untuk ikut beradaptasi adalah pilihan yang bijaksana demi seseorang yang kita anggap berharga.